Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang tune up. Beberapa video yang lalu yang pernah saya upload di YouTube ya, itu ada salah satu komen yang bertanya tentang tune up itu apa sih? Ya saya nggak tahu apakah yang berkomentar ini benar-benar tidak tahu tentang tune up ataukah apa motifnya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya ingin bicara tentang tune up karena ada pertanyaan itu ya. Jadi apa sih tune up mobil itu? Ya kalau secara awam itu secara yang paling gampang ya, yang paling gampang kita artikan bahwa tune up adalah menyetel ulang mobil Anda agar performanya, kondisinya, dan kenyamanannya itu kembali kepada awal saat mobil ini kita beli dalam kondisi baru. Walaupun tidak bisa 100% sama ya dengan kondisi barunya ya, karena memang usia pakai mobil pun juga akan membuat beberapa komponen mobil aus. Nah, beberapa komponen mobil yang aus dan mengalami kerusakan karena pemakaian, bukan karena kesalahan ya, karena pemakaian mengalami kerusakan atau penurunan performa, itu memang harus diganti. Seperti halnya cairan mobil ya, yang pernah saya upload juga videonya, cairan mobil itu secara rutin harus diganti. Ada banyak macam cairan mobil ya, bisa Anda cari sendiri videonya di channel saya ya. Nah, kalau tune up ini lebih kepada bagaimana kita menyetel ulang segala sesuatu yang berhubungan dengan mobil, utamanya adalah performa mesin dan kenyamanan tentunya, agar kembali menjadi seperti awal ya. Jadi yang dilakukan adalah kalau mobil-mobil lama itu nyetel ulang karburator. Kita bicara mesin bensin ya, karena untuk mesin diesel saya nggak begitu paham. Namun kalau mesin bensin saya lebih paham daripada mesin diesel ya. Khusus untuk mesin bensin, generasi mesin yang zaman dulu yang masih pakai karburator, itu kita harus menyetel ulang karburator. Karena di karburator itu sistemnya banyak mekanisnya ya. Jadi semua yang ada dalam karburator itu sistemnya mekanis. Sehingga banyak sekali atau sering terjadi penurunan performa karena sistem yang mekanis tersebut. Jadi mungkin saja kotor, mungkin saja ada sumbatan dan macam-macam kelemahan yang lainnya ya. Lalu penyetelan pengapian. Penyetelan pengapian itu tiap kali atau secara berjangka itu mesti disetel ulang. Itu untuk mobil-mobil bermesin lama ya. Utamanya adalah dalam sistem pembakaran ya. Jadi kayak suplai bensin, karburator, sistem kelistrikan, busi, koil, itu disetel ulang. Dan nyala pengapian itu kapan, timingnya kapan, itu disetel ulang. Lalu kalau ada yang memakai timing belt ya, itu diperiksa juga timing beltnya. Lalu tali-tali yang berhubungan dengan kipas ya. Jadi yang menghubungkan, kan mobil zaman dulu untuk kipas radiatornya masih menggunakan puli ya, masih menggunakan semacam belt itu ya untuk menggerakkannya. Kalau yang masa kini mesin-mesin modern sudah menggunakan motor listrik. Lalu belt yang tersambung ke AC ya, dinamo AC, dan satunya namanya saya lupa. Alternator ya, untuk pengisian ulang listrik itu juga harus diperiksa
ketegangannya, jangan terlalu tegang dan jangan terlalu kendor, karena itu pun juga akan mempengaruhi performa mobil Anda. Itu semua yang akan dicek pada saat tune up dan disetel ulang saat tune up. Nah, bicara mobil kekinian, mobil yang baru yang mereka sudah banyak sekali menggunakan komputer dan meninggalkan cara-cara lama yang berbau mekanik, itu untuk tune up-nya itu lebih jarang ya. Artinya kalau misalkan mobil lama yang masih menggunakan sistem mekanis karburator gitu ya, itu kita harus lebih sering-sering untuk tune up. Mungkin bisa per 5.000 km atau 10.000 km. Namun kalau mesin-mesin baru seperti halnya Wuling Convero yang saya pakai ini sudah banyak ya yang mekanisnya digantikan oleh komputer, bahkan sistem pengapian pun sudah dengan komputer, maka tidak perlu lagi penyetelan pengapian karena semuanya sudah diatur oleh komputer ya, oleh sistem. Nah, kita kalau tune up hanya melihat belt, kekendoran, ketegangan belt yang menghubungkan alternator dan AC ya. Karena kipas radiator pun sudah memakai sistem komputer ya. Dia sudah menggunakan kelistrikan. Jadi muternya tuh karena dinamo listrik, bukan lagi karena puli. Nah, itu semakin jarang, apalagi sudah menggunakan injection ya. Sudah tidak lagi karburator. Itu sudah semakin jarang kita tune up. Makanya saya bilang di video yang terdahulu bahwa mobil-mobil masa kini tidak membutuhkan tune up dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktunya panjang. Yang diperlukan ganti oli, ganti cairan mobil ya. Saya bilangnya cairan mobil karena banyak banget, tidak hanya oli. Ganti cairan mobil secara berkala sesuai dengan petunjuk yang ada di buku pedoman. Itu yang paling penting. Kalau tune up untuk mobil masa kini, mobil yang modern, mobil yang sudah sistem komputer ya, itu tune up-nya jangkanya panjang. Mungkin bisa 50.000 km sekali. Yang lainnya hanya ngecek-ngecek secara fisik yang kelihatan bagian-bagian yang kendor kita kencengin. Belt ya, tali-tali itu yang menghubungkan puli itu kalau ketegangannya bagaimana kita juga harus periksa. Dan utamanya kondisinya ya, kalau kondisinya sudah getas kita harus ganti karena memang nanti akan rentan putus. Kalau putus ya kita sendiri yang nanti akan kesusahan ya, mogok di tengah jalan. Intinya tune up itu seperti itu teman-teman. Semoga ini menjawab teman yang bertanya tentang tune up yang ada di dalam komentar salah satu video saya. Begitu saja video saya kali ini. Seperti biasa, klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar semua teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton.